Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua. Bergabung lagi bersama saya Ayu Fatimah dalam acara Bisang, bincang-bincang siang di kanal YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dengan tema polusi udara. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan menemani sobat semua selama kurang lebih 20 menit ke depan. Dan saya juga akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu seorang dokter spesialis ilmu penyakit paru, Dr. Rita Khairani, Magister Kesehatan Spesialis Paru. Beliau telah menempuh pendidikan dokter umum di FK Sakti, Master of Science di Universiteit Leiden, The Netherlands, Magister Kesehatan di FK Unpad dan Spesialis Paru di FK UI. Beliau telah menjadi staf pengajar di FK Sakti sejak 1 September tahun 2001 dan saat ini beliau sedang menjabat sebagai Wakil Dekan 4 Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Selamat siang Dokter Rani, apa kabar ya dokter? Baik, Alhamdulillah Ayu. Alhamdulillah baik ya dokter. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas suatu topik yang sedang marak diperbincangkan di masyarakat nih dok, yaitu terkait polusi udara. Nah jadi polusi udara saat ini menjadi perhatian khusus karena meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Selain mengganggu kesehatan, polusi udara juga menjadi penyebab kematian masyarakat di beberapa negara. Mengingat dampak buruk dari pencemaran udara itu sendiri yang sangat parah, semua pihak harus mencegah pencemaran tersebut dengan menjauhi faktor pencetusnya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan nih dok terkait pencemaran udara ini yang mungkin diharapkan bisa menambah wawasan untuk sobat-sobat yang menonton. Baik dok, nih berikut ini beberapa pertanyaan yang cukup sering diajukan terkait polusi udara nih dok. Jadi untuk yang pertama, bagaimana polusi udara dapat mempengaruhi kehidupan kita dok? Ya baik, terima kasih Ayu. Memang sekarang lagi hits ya, apalagi di Jakarta ini kegiatan sudah mulai berlangsung secara seperti sebelum pandemi ya. Jadi kalau Ayu mungkin dari kampus ke rumah udah berasa balik lagi gitu ke 3 tahun yang lalu. Jadi dampak polusi udara akan mempengaruhi kehidupan kita, tentu pengaruhnya bisa secara langsung atau tidak langsung. Kalau Ayu keluar, mungkin Ayu pakai kendaraan umum, begitu ada polusi, Ayu mau hirup udara, pasti rasanya aduh gatel, hidungnya gatel mau bersin, masuk lagi tuh si polusinya mau batuk, tenggorokan kering. Jadi itu memang terasa secara langsung. Yang tidak langsung memang misalnya pada beberapa penyakit atau yang terpaparnya dalam jangka waktu yang lama. Yang langsung memang seringkali yang menjadi terpapar utamanya adalah saluran nafas. Saluran nafas nomor 1 ya. Yang kedua bisa ke mata, kayaknya matanya gatal, jadi kelilipan gitu. Terus kulit juga bisa juga terkena. Jadi dampak polusi udara tentu yang utama adalah pada kesehatan kita. Kesehatan kita nggak bicara saat ini juga ya, artinya kesehatan juga dalam jangka waktu panjang. Jadi dampaknya akan sangat besar. Baik dok, jadi memang tadi mempengaruhi kesehatan kita ya dok ya, terus seperti saluran nafas, kulit juga ya dok ya. Baik, selanjutnya tadi terkait kesehatan juga dok, apakah dampak kesehatan jangka panjang dari pencemaran udara itu sendiri dok? Ya. Tadi yang contohnya jangka pendek ya, yang mudahnya tadi matanya berair, hidung bersin-bersin, batuk, kulit juga rasa kering. Jangka waktu panjang memang akan mempengaruhi secara luas lagi. Organ tubuh kita bukan cuma paru saja. Ketika masuk itu polusi udara, masuk ke dalam paru, dia akan mengganggu pertukaran antara oksigen dengan pembuluh darah kita. Contoh gampang gini, kalau oksigen yang kita hirup dia akan diikat oleh hemoglobin. Ayo belajar nanti ke fisiologi ya dan biokimia. Diikat oleh oksigen akan dibawa ke seluruh pembuluh darah. Nah bayangkan yang keikat bukan oksigen, contohnya karbon monoksida. Dari mana dok? Contohnya dari pembakaran mobil, kendaraan bermotor, itu langsung terhirup, yang terikat adalah karbon monoksida. Si karbon monoksida ini akan bersaing nih dengan oksigen, oksigennya kalah. Artinya ketika si karbon monoksida terikat oleh Hb, beredar ke seluruh tubuh, itu akan mempengaruhi fungsi organ-organ penting. Contoh, misalnya ke jantung. Dalam jangka waktu yang panjang itu bisa menyebabkan bekuan-bekuan yang akan mempengaruhi misalnya penyakit jantung koroner. Terus ke dalam paru, selain tadi infeksi, bisa karena langsung dari paparan polusi, juga dalam jangka waktu panjang sampai ke kanker loh.
Jadi pengaruhnya akan sangat besar, dan ke otak akan mempengaruhi daya tangkap seseorang untuk mempelajari atau memahami. Yang mahasiswa nih seperti Ayu, kok jadi sekarang Bone ngantuk, males, kok kayaknya lemot gitu ya, karena tadi si oksigen tuh akan kalah oleh zat-zat yang kurang baik, yang berbahaya, yang nanti akan beredar di seluruh tubuh. Jadi panjang sekali kalau kita ngomong dampak kesehatan pada tubuh akibat polusi udara. Baik dok, jadi memang tadi dari saluran pernapasan itu bisa menyebar ke organ-organ lainnya ya dok ya. Untuk ini, untuk terkait paru-paru nih dok, apa dampak paparan polusi udara yang berlebih terhadap paru-paru dok? Oke, tadi contohnya ya, saluran nafas kita mulai dari hidung kan ya, bersin, tenggorokan rasa kering, batuk yang awalnya adalah batuk kering karena iritasi. Si debu, si paparan polusi itu akan masuk ke dalam saluran nafas yang lebih bawah lagi, bisa menimbulkan infeksi dari mulai iritasi tadi ya, nyeri tenggorokan atau yang disebut dengan infeksi saluran nafas atas atau akut. ISPA mungkin Ayu pernah dengar ya. ISPA itu apa sih dok? Sebenarnya ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut. Akut bisa di atas, bisa di bawah. Apa yang dirasa? Batuk. Batuknya tuh tadi awalnya batuk kering, kemudian batuk berdahak. Itu masuk ke dalam penyakit infeksi. Infeksi yang lain seperti apa lagi? Nah, Ayu mungkin pernah dengar ada pasien-pasien atau penderita asma. Orang asma lebih sensitif, ya lebih sensitif terkena polusi udara. Yang misalnya nih, orang normal kalau kena polusi udara dalam tingkatan yang masih aman, pada orang asma itu udah menimbulkan keluhan, batuknya bertambah berat, terus keluhannya jadi sesak nafas, yang tadinya misalnya seseorang penderita asma tuh paling 1 bulan sekali deh kambuhnya, ini bisa setiap minggu. Bahkan pada penderita asma yang menetap bisa setiap hari, batuknya menjadi panjang, terus kayak kok nggak sembuh-sembuh gitu. Kalau dulu batuk cuma 2 hari 3 hari sembuh, kok ini udah seminggu, udah 2 minggu nggak habis-habis batuknya. Jadi pengaruhnya bisa selain ke infeksi juga menjadi salah satu faktor pencetus pada penderita penyakit paru yang sebelumnya ada tadi, contohnya asma. Contoh yang lain banyak ya, ada penderita PPOK dan sebagainya yang lebih rentan terhadap polusi udara ini. Baik dok, nah selain itu bagaimana polusi udara ini dapat mengganggu sistem pernapasan dok pada manusia? Nah tadi gampangnya tadi ya, mulai dari pernafasan atas sampai pernafasan bawah. Jadi kontak secara langsung. Memang tubuh kita nih diberikan sama Yang Maha Pencipta suatu mekanisme defense namanya. Seperti apa sih dok defense-nya? Contoh, masuk nih debu ke hidung, defense kita apa? Bersin. Kita bersin berusaha mengeluarkan zat yang tadi. Ternyata zatnya kecil banget. Ayu mungkin pernah dengar atau pernah membaca, untuk polusi udara itu ada indeks kualitas udara, itu dipengaruhi oleh beberapa zat. Contohnya ada PM2,5. PM2,5 itu PM2,5 mikrogram, zat yang sangat kecil sekali yang bisa masuk sampai ke saluran nafas bawah. Kemudian ada seperti karbon monoksida, ada ozon, ada banyak sekali ya, nitrogen dioksida dan sebagainya. Maka ketika zat itu masuk ke dalam tubuh kita, kalau yang ukurannya kecil sekali dia bisa masuk ke dalam, tapi ukuran agak besar itu akan tertolak oleh tadi bersin. Yang besar-besar keluar bersin. Kemudian masuk ke dalam saluran nafas lebih dalam lagi, batuk. Jadi batuk juga adalah mekanisme pertahanan tubuh kita untuk mengeluarkan tadi zat atau polusi atau debu yang tidak diinginkan oleh tubuh. Jadi mekanisme pertahanan itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau lama-kelamaan tubuhnya akan kalah, dan kalah dalam arti begini. Untuk mahasiswa seperti Ayu ya, mungkin Ayu pas lagi ujian, kurang tidur, makannya nggak teratur, imunnya akan kalah, jadi lebih mudah lagi terkena infeksi gitu. Yang paling mudah memang infeksi atau iritasi pada saluran nafas. Baik, terima kasih dok. Kira-kira selain tadi infeksi pada saluran nafas atas ya dok ya, apakah penyakit apa saja yang disebabkan oleh polusi udara ini dokter? Oke. Jadi kalau kita ngomong polusi udara ya, ini Ayu bisa cek juga ya, namanya tadi saya sebut AQI ya. Jadi AQI kita baca bahasa Indonesia, Air Quality Index, indeks kualitas udara. Ada angkanya tuh yuk. Dan itu akan bergerak terus. Jadi kalau kita lihat kok pagi ini misalnya 90, udah siang 120, nanti sore lagi 150. Jadi itu dinamis. Mengukurnya seperti apa? Itu ada indeks. Jadi gini, kalau indeksnya di bawah 50 itu udara bersih.
Saya nggak tahu nih di Jakarta pernah nggak ya, itu kurang dari 50. Artinya bersih itu baik sekali untuk kesehatan. Kalau sudah naik lagi nih 50 sampai 100, itu pada beberapa orang itu sebenarnya masih yang lumayan lah, belum menimbulkan keluhan. Nah 100 sampai 150 pada orang asma udah mulai ada keluhannya, tadi udah mulai batuk-batuk, bersin. Nah lebih bahaya lagi kalau 150 sampai 200 pada orang normal itu sudah menimbulkan gangguan. Di luar itu lagi itu sudah bahaya, bahkan sampai dikatakan bisa menimbulkan penyakit ya kalau di atas 300. Nah dari situ kita bisa menilai tadi dampaknya apa. Dampaknya akan sangat besar. Pada orang-orang rentan akan sangat mudah sekali kambuh. Pada orang yang sehat kalau batasnya di antara 150 sampai 200 sudah mulai menimbulkan keluhan. Mungkin teman-teman Ayu di kelas udah mulai batuk-batuk, udah mulai bersin-bersin. Mungkin ada juga yang udah mulai nggak masuk sekolah atau nggak masuk kuliah karena tadi keluhannya. Dan itu memang dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Kalau kita lihat keluar, apa sih yang menyebabkan polusi udara? Nggak cuma kendaraan bermotor saja ya, mungkin pabrik-pabrik yang menimbulkan atau mengeluarkan limbah yang tidak diolah dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran. Kemudian ini lagi musim panas nih kebetulan, nggak ada hujan, jadi debu tuh lebih awet di udara gitu ya. Jadi banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi selain polusi udara itu sendiri gitu ya. Baik dok, selain itu apakah ada hubungan antara polusi udara dengan penyakit bronkitis nih dok? Nah bronkitis itu gampangnya bronkitis itis itu radang. Bronkitis radang di saluran nafas tadi ya. Kalau kita lihat ISPA itu sebenarnya bukan infeksi saluran pernafasan atas tapi saluran pernafasan akut. Bronkitis adalah salah satu kelompok ISPA. Keluhannya seperti apa? Tadi batuknya sering berdahak. Dahaknya memang kalau polusi bukan dahak yang kuning atau kehijauan, bisa putih kental ya. Banyak sekali masyarakat Jakarta sudah mulai merasakan seperti itu, mulai batuk-batuk, mulai radang tenggorokan, bahkan bisa menimbulkan demam. Jadi mudahnya bronkitis itu adalah radang di saluran pernafasan gitu. Jadi untuk bronkitis tadi adalah radang di saluran pernapasan ya dok ya. Mungkin tadi untuk bronkitis dan sekarang untuk kanker paru-paru nih dok. Apakah polusi udara dapat menyebabkan kanker paru-paru dok? Sampai ke kanker? Ya sampai ke kanker ya, kayaknya kok serem banget gitu ya. Iya. Kanker bisa jadi, tapi gini, kanker itu bukan penyakit yang dalam waktu yang singkat, perlu waktu yang lama. Lain tadi kita bicara bronkitis itu cepat sekali, keluar jalan udah kena debu, mulai batuk, mulai bersin, bisa terjadi radang saluran nafas. Tapi pada kanker paru itu perlu waktu yang lama. Dan polusi juga tergantung polusinya Ayu. Misalnya kalau polusi di Jakarta terbanyak adalah karena kendaraan bermotor. Tapi kalau di daerah perindustrian, dari pabrik itu tentu zatnya lebih berbahaya lagi dibanding hanya kendaraan bermotor. Jadi dalam waktu panjang dan paparan yang lama, juga paparan dengan tingkat polusi yang tinggi bisa menimbulkan kanker paru. Tapi bukan cuma polusi udara sendiri. Ayu mungkin bisa memperhatikan banyak masyarakat kita yang masih merokok. Rokok itu secara artinya bukti empirisnya tuh sudah dibuktikan bahwa rokok menimbulkan kanker paru. Kenapa? Dari zat-zat yang ada di rokok. Tapi polusi juga bisa, tapi tadi ya nggak bisa hanya sendirian, dan tergantung juga jenis polusinya, paparannya, apakah si pasien yang terkena kanker paru tadi merokok atau tidak. Jadi semakin banyak faktor yang berkumpul atau berakumulasi itu akan menimbulkan kemungkinan untuk kankernya lebih besar. Seperti itu. Jadi secara langsung atau tidak langsung polusi udara bisa menimbulkan penyakit sampai kanker paru. Gitu. Baik dok, jadi memang harus dicegah nih faktor-faktor pencetusnya yang sudah terkumpul sangat banyak ya dok, yang ditakutkan bisa mengakibatkan sampai ke kanker paru ya dokter. Nah kemudian dok, apa ya kira-kira yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak dari polusi udara dok? Ya baik, jadi yang kita bisa lakukan diantaranya kalau memang bisa kegiatan dilakukan dalam rumah, maka lebih baik dilakukan dalam rumah, baik itu belajar atau bekerja. Dan kalau memang terpaksa harus keluar rumah dan kondisi polusi udaranya sedang tidak baik atau polusi sedang tinggi, diharapkan bisa memakai masker. Jadi untuk mengurangi dampak polusi udara itu sendiri. Dan anggota masyarakat diharapkan tidak menambah polusi udara, contohnya tidak membakar sampah sembarangan.
atau yang mempunyai kendaraan pribadi bisa mengecek atau melakukan uji emisi supaya tidak menambah lagi dampak polusi udara yang ditimbulkan. Terus kalau misalnya tadi kita dampak polusi udara kan bakar sampah salah satunya. Supaya tidak membakar sampah, kita bisa menggunakan atau memakai lagi reuse barang-barang yang mungkin Ayu suka ngopi, daripada kita beli kopi dengan gelas yang baru, Ayu bawa gelas yang bisa diisi ulang atau bisa berulang-ulang kali dipakai. Itu salah satu yang bisa kita lakukan gitu. Baik dok, jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh dokter, kita harus sebisa mungkin mengurangi berkendara ya dok. Jadi akan lebih baik jika kita bisa stay di rumah lebih banyak gitu. Nah, namun dok, untuk saat ini saya dan teman-teman kan kuliah secara offline ya dok ya. Nah, menurut dokter sendiri, apakah ada tips yang sekiranya bisa membuat kami, saya dan teman-teman bisa terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh polusi udara nih dok? Ya, baik. Tadi juga tipsnya selain tadi yang saya sampaikan juga kan Ayu tadi bilang salah satunya adalah memakai dengan kendaraan umum, ya itu bagus juga Ayu. Dan jangan merokok itu ya. Nah, sekarang apa yang bisa Ayu lakukan nih? Ayu mungkin merasa, dok ini kayaknya udaranya panas banget dok, saya mau senangnya minum dingin. Nah itu salah satu bisa dihindari. Kenapa? Karena ketika kita minum dingin itu membuat mukosa di saluran nafas menjadi kering. Kalau saat mukosa saluran pernapasan kering, kena debu dia nempel. Nah saya sarankan tetap kita minum air hangat supaya mukosa tetap basah. Kalau ada debu, ada polusi bisa segera tadi dibersihkan atau dibatukan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Jadi yang bisa Ayu dan teman-teman lakukan, satu, kalau ke kampus pakai kendaraan umum itu harus pakai masker ya. Apalagi masker tuh sekarang memang sudah dibebaskan, tapi ada beberapa tempat, contohnya tempat dengan ruangan tertutup dan sempit. Pakai Transjakarta tuh kan penuh ya, itu harus pakai masker tuh karena ruangan tertutup dan sempit. Sampai di kampus tetap jaga kesehatan, artinya kalau Ayu atau teman-teman lain yang sedang ada keluhan saluran nafas sebaiknya tidak datang ke kampus. Kalau misalnya harus datang ke kampus itu harus lapor ya, artinya gini, dok saya, atau berkonsultasi, ini banyak sekali dokter-dokter di kampusnya Ayu ya. Ayu bisa konsultasi supaya tadi pencegahan penyakit bisa segera dilakukan, karena ketika ada orang yang flu, ada yang batuk, itu satu kelas bisa ketularan semuanya. Terus jaga gaya hidup yang sehat tadi ya, minum air putih yang cukup, hindari rokok, jangan begadang. Ya, walaupun FK banyak sekali pelajaran, jangan begadang. Atau saya harus belajar, tetap tidur yang cukup, kurangi yang jalan-jalannya deh, kurangi waktu keluarnya, istirahat supaya bisa tetap belajar. Saya berharap kita semua bisa menjaga kesehatan diri kita masing-masing supaya di FK Trisakti ini tetap kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin demikian penjelasan dari Dokter Rani. Terima kasih banyak dokter. Nah, jadi memang polusi udara ini memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan sistem pernapasan sekaligus merusak lingkungan. Nah, kadar polutan yang tinggi juga bisa merusak sistem kardiovaskular. Oleh sebab itu, setiap orang harus sadar betapa pentingnya untuk mengurangi polusi dan menjaga lingkungan. Gak sulit kok, sobat-sobat semua bisa mulai dengan hal-hal kecil seperti menggunakan kendaraan umum untuk berpergian. Akhir kata, terima kasih banyak Dokter Rani. Semoga dengan bincang-bincang kali ini dapat memberikan informasi dan manfaat untuk sobat semua ya. Selain menjaga lingkungan terdekat, kita juga bisa ikut menjaga daerah lainnya dengan cara mengurangi emisi, membiasakan daur ulang atau recycle, kemudian mendesain ulang kegiatan yang lebih ramah lingkungan, implementasi produk bersih, dan juga pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Dan sebagai informasi tambahan, FK Wisakti merupakan fakultas kedokteran swasta yang berakreditasi A dan berlokasi di Jalan Kayitapa, Grogol, Jakarta Barat. Nah, untuk menutup bincang-bincang kita hari ini, saya ada pantun nih. Buah melon, buah semangka, lalu dimakan enak rasanya. Ayo kita kurangi polusi udara, karena membuat panas makin terasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.